Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Lestari, Septino, Rohmah, dan Supriyatun. Di sini kami akan mempresentasikan tentang imunologi atau imunitas dalam tubuh manusia. Imunologi manusia adalah ilmu yang mempelajari sistem imun, termasuk organ, sel, dan molekul yang berperan dalam proses pengenalan dan pembuangan benda asing dari tubuh. Sistem imun bekerja untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Terdapat dua jenis sistem imun pada manusia. Yang pertama yaitu imunitas bawaan dan yang kedua adalah imunitas dapatan atau adaptif. Kemudian ada pertahanan mekanik, yaitu garis pertahanan terdepan berupa kulit selaput lendir, silia, saluran napas, batuk, dan bersin. Yang kedua yakni pertahanan biokimia, yaitu meliputi pH asam keringat, kemudian sekresi sebaseus, dan asam lemak yang memiliki efek denaturasi protein membran sel mikroba. Yang ketiga, pertahanan humoral. Komponen dalam sirkulasi seperti komplement, interferon, CRP, dan kolektin yang memberikan proteksi terhadap infeksi. Dan yang keempat yaitu pertahanan seluler, yakni melibatkan sel fagosit, kemudian sel makrofag, dan sel NK, sel mast dalam sistem imun alami. Sistem imun non-spesifik merupakan pertahanan awal tubuh terhadap benda asing. Komponen utamanya meliputi sel-sel fagosit seperti makrofag dan neutrofil, serta molekul-molekul seperti komplement dan interferon. Sistem ini bekerja cepat namun tidak memiliki memori imunologis. Ada fagosit mononuklear. Monosit dan makrofag berperan dalam fagositosis dan presentasi antigen. Kemudian ada fagosit polimorfonuklear, yakni neutrofil, eosinofil, dan basofil berperan dalam inflamasi akut dan pertahanan terhadap parasit. Sel NK sendiri berperan dalam membunuh sel terinfeksi virus dan sel tumor. Kemudian sel dendritik menjembatani imunitas spesifik dan non-spesifik melalui presentasi antigen. Sistem imun spesifik memberikan respon yang lebih terarah dan memiliki memori imunologis. Komponen utamanya adalah limfosit B dan T. Sel B bertanggung jawab untuk produksi antibodi, sementara sel T berperan dalam imunitas seluler. Sel B memproduksi antibodi dan berperan dalam imunitas humoral. Aktivasi sel B dapat tergantung atau independen dari sel T. Sedangkan sel T terdiri dari sel T helper atau CD4+ dan sel T sitotoksik CD8T berperan dalam aktivasi makrofag, bantuan untuk sel B, dan penghancuran sel terinfeksi. Dan ada reseptor antigen yaitu BCR pada sel B mengenali antigen bebas, sementara TCR pada sel T mengenali antigen yang dipresentasikan oleh MHC. Pematangan dan aktivasi limfosit, yaitu proses pematangan limfosit terjadi di organ limfoid primer, sumsum tulang untuk sel B dan timus untuk sel T. Setelah matang, limfosit bermigrasi ke organ limfoid sekunder seperti kelenjar getah bening dan limfa. Pematangan sel B terjadi di sumsum tulang, melibatkan seleksi negatif untuk menghilangkan sel autoreaktif. Dan pematangan sel T berlangsung di timus, melibatkan seleksi positif dan negatif untuk menghasilkan sel T yang mengenali MHC sendiri tapi tidak autoreaktif. Kemudian ada aktivasi limfosit, ini terjadi di organ limfoid sekunder saat limfosit matang bertemu dengan antigen spesifik.
Diferensiasi efektor limfosit teraktivasi berdiferensiasi menjadi sel efektor dan sel memori. Respon imun dan proliferensi itu sendiri ketika sistem imun mengenali antigen, terjadi aktivasi dan proliferasi sel-sel imun. Sel B berproliferasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi dan sel B memori. Sel T berproliferasi menjadi sel T efektor dan sel T memori. Pengenalan antigen dikenali oleh reseptor spesifik pada permukaan limfosit. Kemudian aktivasi sel pengenalan antigen memicu kaskade sinyal yang mengaktifkan limfosit. Dan proliferasi sel yang teraktivasi mengalami pembalahan cepat menghasilkan klon C dengan spesifisitas yang sama. Diferensiasi sel-sel hasil proliferasi berdiferensiasi menjadi sel efektor dan sel memori. Dalam gangguan sistem imun yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan berbagai gangguan. Autoimunitas terjadi ketika sistem imun menyerang sel-sel tubuh sendiri. Imunodefisiensi adalah kondisi di mana sistem imun tidak mampu melewati infeksi secara efektif. Di sini disebutkan ada gangguan penyebab dan contohnya, yaitu pertama autoimunitas. Itu penyebabnya dari sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Seperti contohnya yaitu lupus, rheumatoid arthritis. Yang kedua ada imunodefisiensi. Penyebabnya yakni sistem imun lemah atau tidak berfungsi. Contohnya yaitu AIDS atau CCID. Hipersensitivitas yakni penyebabnya adalah respon imun berlebihan. Contohnya adalah alergi atau aplikasi klinis imunologi, yakni pemahaman tentang sistem imun telah membuka jalan bagi berbagai aplikasi klinis. Vaksinasi memanfaatkan prinsip memori imunologis untuk mencegah penyakit. Imunoterapi digunakan dalam pengobatan kanker dan penyakit autoimun. Transplantasi organ melibatkan manipulasi sistem imun untuk mencegah penolakan. Yang pertama ada vaksinasi, merangsang sistem imun untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit spesifik. Yang kedua, imunoterapi, yakni memanipulasi sistem imun untuk melawan kanker atau mengendalikan penyakit autoimun. Dan ada transplantasi, yaitu mengelola respon imun untuk mencegah penolakan organ transplantasi. Kemudian imunogenetika, yaitu mempelajari basis genetik respon imun untuk pengetahuan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.